Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nurul Astria Fatimah. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi dalam bisnis. Nah, dalam video ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Bisnis, dosen pengampu Ibu Neng Sri Nuraini, MPD. Selamat menonton! Oke, di dalam manajemen produksi bisnis terdapat ada pengertian manajemen produksi. Pengertian produksi, fungsi-fungsi manajemen, dan masih banyak lagi. Yang pertama, ada pengertian produksi. Produksi merupakan suatu proses barang-barang dan jasa yang disebut input, diubah menjadi barang-barang dan jasa yang disebut dengan output. Proses perubahan faktor-faktor produksi tersebut disebut dengan proses produksi. Jadi, pada dasarnya produksi adalah suatu proses penciptaan atau penambahan bentuk, waktu, dan faktor-faktor lain yang menjadi kebutuhan untuk penambahan manfaat kebutuhan untuk manusia. Kemudian yang kedua ada pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses pengorganisasian, perencanaan, dan sumber daya yang dilaksanakan atas berdasarkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu terdiri menjadi 4. Yang pertama ada fungsi perencanaan, kedua ada pengorganisasian, ketiga ada pelaksanaan, dan yang keempat ada pengawasan. Nah, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses yang disusun untuk merencanakan sesuatu apa yang akan kita kerjakan di kemudian hari. Nah, yang kedua ada proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian merupakan proses struktur organisasi yang disusun untuk menentukan pembagian suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, yang ketiga ada proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan ini merupakan suatu proses yang dikerjakan atau dijalankan setelah kita mendapat dari pengorganisasian dan suatu perencanaan. Nah, yang paling terpenting dalam fungsi manajemen itu yang keempat, yaitu proses pengawasan. Proses pengawasan ini merupakan proses di mana adanya pengawasan yang dilaksanakan, apakah suatu manajemen berjalan dengan lancar atau tidaknya, dan apa kekurangan dan kelebihannya. Jadi pengawasan ini sangat penting karena menentukan fungsi manajemen ini berjalan atau tidaknya, seperti itu. Selanjutnya itu ada produktivitas. Produktivitas merupakan upaya dan gerakan seseorang atau kelompok untuk tetap meningkatkan kehidupan dan penghidupan di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi. Nah, kemudian ada karakteristik produksi modern. Jenis proses produksi modern berdasarkan wujud proses produksinya, yaitu ada 3. Yang pertama ada spesialisasi, yang kedua ada interdependence, dan yang ketiga ada produksi massal. Nah, yang pertama ada spesialisasi. Spesialisasi merupakan suatu perusahaan yang menciptakan suatu barang-barang tertentu. Contohnya ada barang sepatu, terus ada onderdil ban, terus ada tekstil, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada interdependence. Interdependence adalah suatu perusahaan yang membutuhkan perusahaan yang lain atau konsumen yang lain. Jadi, suatu perusahaan membutuhkan produsen dan membutuhkan pengangkut barang, karena suatu perusahaan itu juga bisa mengangkut suatu barang yang ada. Jadi saling membutuhkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Selain itu, perusahaan juga membutuhkan listrik, terus pos, dan masih banyak lagi di antara perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi interdependensi itu merupakan suatu kerjasama antara perusahaan yang saling membutuhkan. Nah, yang ketiga ada produksi massal. Produksi massal ini merupakan barang produksi yang dibuat secara massal dan secara banyak. Nah, produksi massal ini dibuat itu berdasarkan atas kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi, suatu produksi massal ini harus mengetahui nih apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen dan apa saja yang diinginkan oleh suatu konsumen sehingga mudah dipasarkan.
Nah, di dalam produksi ini, di dalam karakteristik produksi modern ini terdapat 4 kegunaan. Yang pertama itu ada from utility, yang kedua ada place utility, yang ketiga ada time utility, dan yang terakhir ada position utility. Yang pertama, from utility yaitu perubahan suatu barang menjadi barang baru. Contohnya itu seperti ada karet berubah menjadi ban, terus kemudian ada kulit berubah menjadi sepatu, dan masih banyak lagi. Kemudian ada yang kedua, yaitu ada place utility. Place utility merupakan suatu kegunaan berdasarkan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari suatu desa ke desa yang lain. Contohnya itu suatu beras. Beras itu berada di daerah Karawang. Karena Jakarta membutuhkan beras, jadi dari Karawang mengirim beras ke Jakarta. Itu yang disebut dengan kegunaan tempat. Jadi perpindahan tempat dari Karawang ke Jakarta. Kemudian yang ketiga ada time utility. Time utility merupakan suatu kegunaan berdasarkan waktu. Contohnya itu ada suatu mantel dingin atau mantel hangat yang digunakan pada saat musim dingin. Sedangkan pada saat musim kemarau atau saat musim cerah tidak menggunakan mantel. Nah, kalau di Indonesia sendiri, contohnya itu payung. Payung itu kita gunakan pada saat musim penghujan. Pada saat musim kemarau, kita tidak menggunakan payung. Jadi, itulah kegunaan dari time utility. Nah, yang terakhir ada possession utility. Possession utility yaitu perpindahan suatu barang beli, suatu barang yang dijual oleh penjual kepada suatu barang yang dibeli oleh pembeli. Jadi, kayak misalkan saya menjual suatu makanan ke pembeli. Nah, pembeli itu membeli karena mereka lapar, sehingga mereka membeli makanan yang saya jual. Karena saya penjual dan tidak bisa memakan semua makanan yang saya jual, pada akhirnya saya menjual kepada pembeli. Jadi, possession utility itu perpindahan dari penjual ke pembeli, perpindahan tangan dari penjual ke pembeli. Jadi, kepemilikannya itu berpindah. Nah, selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada, seperti tenaga kerja, bahan mentah, mesin, dan dana agar lebih bermanfaat bagi manusia. Nah, jenis-jenis produksi, jenis-jenis proses produksi. Jenis proses produksi berdasarkan dari segi wujud proses produksinya ada 5. Nah, yang pertama itu ada proses produksi kimiawi, yang kedua ada proses produksi perubahan bentuk, yang ketiga ada proses produksi assembling, dan yang keempat ada proses produksi transportasi, dan yang kelima ada proses pewujudan perusahaan jasa. Nah, yang pertama, penjelasan dari proses perubahan kimiawi. Proses perubahan kimiawi ini merupakan suatu proses yang berhubungan dengan sintesa dan suatu senyawa kimiawi. Nah, contohnya itu ada obat-obatan. Nah, contohnya itu lagi ada apotek, terus kimia farma, dan ada lagi K24. Nah, yang kedua ada proses produksi perubahan bentuk. Proses produksi perubahan bentuk ini menitikberatkan pada perubahan masukan input menjadi keluaran output sehingga didapatkan penambahan manfaat dan faedah dari suatu kegunaan barang tersebut. Nah, contohnya itu ada suatu pabrik mebel. Nah, mebel seperti di PT Industri Furniture, PT Ivindo, pabrik mebel, dan PT Krista Mebel Indonesia. Kemudian perusahaan garmennya seperti Industri Garmen Indonesia dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga itu ada proses assembling, proses produksi assembling. Proses produksi assembling ini menitikberatkan pada penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Nah, contohnya itu perusahaan yang memproduksi peralatan elektronik seperti PT Sanyo, terus ada PT perakitan mobil seperti Toyota, Honda, terus Yamaha, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat ada proses produksi transportasi. Proses produksi transportasi ini menciptakan jasa pemindahan tempat dari barang ataupun manusia. Nah, contohnya itu seperti pesawat, terus
kereta api, ojek online, taksi, bus, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir ada proses produksi pembuatan jasa. Contohnya itu seperti biro jasa. Apabila kita tidak bisa pergi keluar membayar suatu pajak motor karena ada kendala tidak motornya sedang dipakai atau apa, kita bisa menggunakan proses produksi dari jasa biro jasa tersebut, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan jenis-jenis proses produksi berdasarkan jenis wujud proses produksinya. Ya, selanjutnya ada jenis proses produksi berdasarkan jenis arus proses produksinya, yaitu ada 3. Yang pertama, proses produksi terus-menerus, yang kedua ada produksi terputus-terputus, dan yang terakhir ada proses produksi campuran. Nah, proses produksi terus-menerus ini variasi atau jenis produk yang dihasilkan rendah dan produk bersifat standar. Sedangkan yang kedua, proses produksi terputus-terputus, yaitu perusahaan yang menggunakan tipe ini biasanya terdapat sekumpulan atau lebih komponen yang akan diproses atau menunggu untuk diproses, sehingga lebih banyak memerlukan persediaan barang dan proses. Nah, yang ketiga ada proses produksi campuran. Nah, proses ini merupakan penggabungan dari proses produksi terus-menerus dan terputus-terputus. Jadi, suatu penggabungan dari kedua proses produksi sebelumnya. Ya, kemudian ada jenis proses produksi ditinjau dari segi penyelesaian proses produksi, yaitu terbagi menjadi 5. Proses produksi tipe A, proses produksi tipe B, proses produksi tipe C, dan proses produksi tipe D, dan proses produksi tipe E. Nah, jadi proses dari segi penyelesaian proses produksi itu terdapat 5. Itulah jenis-jenis dari proses produksi. Kemudian ada langkah-langkah proses produksi. Dengan cara seleksi, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan seleksi proses secara ringkas dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, itu ada kebutuhan modal. Nah, yang kedua ada kondisi pasar. Yang ketiga ada tenaga kerja. Yang keempat ada bahan mentah. Yang kelima ada teknologi. Yang keenam ada keterampilan, yang ketujuh ada pemilihan teknologi. Semua ini merupakan langkah-langkah proses produksi. Jadi, langkah-langkah proses produksi itu harus ada dan harus dilengkapi. Ya, kemudian ada perencanaan proses. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang paling pokok dan sangat luas. Perencanaan merupakan salah satu sarana manajemen yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, setiap tingkat manajemen dalam organisasi sangat membutuhkan aktivitas sebuah perencanaan atau suatu perencanaan. Nah, perencanaan yang baik hanya akan diperoleh dengan didasarkan kepada informasi yang baik dan penggunaan dan pengukuran keberhasilan didasarkan kepada standar yang ditetapkan. Nah, yang ditetapkannya ini ada unsur-unsur perencanaan dan fungsi perencanaan produksi. Unsur-unsur perencanaan yaitu perencanaan harus terukur dan mempunyai standar tertentu. Perencanaan digolongkan sebagai suatu fakta yang objektif, kebenarannya bahwa pemikiran yang nasional itu tidak khayalan belaka, tetapi standar perhitungan berdasarkan data yang objektif atau data yang nyata. Kemudian ada fungsi perencanaan produksi. Untuk mencapai tujuan dalam perencanaan produksi dan pengendalian, persediaan perusahaan diperlukan untuk menyediakan fasilitas komunikasi dan sistem informasi yang mendukung sistem pengelolaan data terdistribusi. Maka, setiap personel disyaratkan mengenal sistem akuntansi komputer dan produser yang diterapkan. Dengan demikian, efektivitas kerja dapat ditingkatkan. Nah, ada 3 untuk meningkatkan efektivitas. Yang pertama itu ada fungsi pengendalian persediaan, ada biaya pembelian, dan biaya penyimpangan. Mungkin cukup saja penjelasan tentang manajemen produksi dalam bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.